Banyak mah. Bohong nanti. Tapi aku kedengeran. Ini sih teh suaranya. Tahu. Lu ngomong. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada suaranya. Lah. Di desa ulang kan. Tadi ada kan? Tadi ada kan? Suara ada dari tadi. Ada tadi. Tadi gurunya mana? Ini udah mulai kan? Udah 9. Iya. Terus ada suara gimana? Raisen. Apaan Raisen? Gak kedengeran. Ish. Ini sih kak. Ini makanya di sini pakai jilbab ya. Ibu yang ngomong suara. Bukan suara dari sono muncul. Mati.
Oh, di sini ya. Suaranya tidak terdengar. Tuh. Suaranya tidak terdengar. Mohon diulang aja, Pak, Bu. Akhirnya masuk. Tidak ada suaranya ya Pak, Bu. Tidak terdengar ya. Saya juga tidak bisa dengar dari sini nih. Sedang di set sama Pak Fitra kelihatannya Pak. Oh. Mulut tapi dingin. Yang belum ada.
Suaranya nggak ada Bapak Ibu. Kita nonton aja, Pak. Iya, kita mau mendengar apa ini ya? Nggak kedengaran suaranya. Kita hanya menonton aja ya, tapi... Wah, harusnya diulang lagi aja ini ya. Setuju, diulang. Suaranya nggak ada, bisa diulang lagi. Setuju. Barusan dapat info dari Pak Fitra, kita disuruh tunggu, sedang disetting dari pihak sekolah, kita disuruh sabar. Info yang terbaru begitu ya, Pak? Iya. Baik, Ibu. Harusnya prosesinya dihentikan ya, Bu ya. Ya, di sana mungkin itu sedang gladi resik mungkin. Oh, gitu. Tapi yang jelas memang Pak Fitra minta sebentar kita disuruh sabar. Ini di sana juga lagi setting audionya. Terima kasih atas infonya, dari tadi belum tahu infonya. Sama-sama Bapak Ibu.
lagi dah. Gladi resennya sampai jam 12 ya. Gimana Bapak Ibu guru, suaranya belum ada. Ini yang masalah kayaknya di Zoom meeting room yang 9A dan B aja deh, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kayaknya ini meeting roomnya beda-beda nih untuk semua kelas. Tapi kameranya jadi satu semua ke sana. Bagaimana yang lain, bisa ada suaranya Bapak Ibu? Nggak kedengeran, Pak. Belum terdengar. Belum terdengar. Sama Pak, masih bisu. Suaranya kagak ada, Pak. Ini kok kita dengar suara Bapak aja nih. Tadi sih katanya lagi diperbaiki. Akan kita dengarkan sambutan dari Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, yaitu Bapak Tempurus di AKMM. Kepada Bapak Tempurus di AKMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya
ketinggalan itu nambah berisik. Kita matiin dulu. Acara yang sangat sederhana dan terbatas dalam kondisi force majeure, keadaan di luar kekuasaan kita, kita masih bisa melaksanakan wisuda angkatan ke-14 ya, SMP IT Nurul Ar-Rahman, perguruan unggul Nurul Ar-Rahman di bawah Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Alhamdulillah bisa kita laksanakan secara virtual. Salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabatnya, tentunya pengikut-pengikutnya termasuk kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam kesempatan pagi ini yang kami hormati Bapak Heri Purnawa sebagai Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, kemudian Bapak Ahmad Basyari sebagai Kepala SMP IT Nurul Rahman, kemudian Ketua Panitia beserta jajarannya, para Bapak, Ibu Guru yang hadir, termasuk wabil khusus tentunya orang tua dan wakil dari siswa-siswi yang insya Allah mengikuti secara langsung acara ini di tempat kita ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mencuplik satu baris saja dari Gurindam 12. Kalau Pak Mas Hadi tadi bicara masalah kota, tidak mungkin ada tanpa agama ya. Raja Ali Haji ini termasuk penjangga lama ya. Beliau penjangga di daerah Riau, Tanjung Pinang. Dan satu baris dari Gurindam 12 mengatakan bahwa kalau anak tidak dilatih, sudah besar, bapaknya letih. Ini satu baris, tapi berat sekali atau dalam sekali maknanya dalam kita mendidik anak-anak kita. Kita tahu di era sekarang ini telah terjadi pergeseran peran pendidikan. Kalau dulu lebih kepada teacher centered, sedangkan sekarang harus bertumpu pada student centered. Jadi kewajiban untuk belajar itu terdapat di siswa, sedangkan mengajar terdapat pada guru. Tetapi kalau kita lihat guru juga siswa, gitu. Nah, jadi guru juga itu siswa, dan bahkan semua kita adalah termasuk murid yang harus terus belajar. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa
yang terjadi sekarang ini proses belajar mengajar, proses belajar ini bertumpu kepada anak ini sekarang. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Alhamdulillah di Nurul Ar-Rahman ini, khususnya SMP IT Nurul Rahman, membangun ini kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini merupakan bekal yang sangat penting bagi anak-anak kita. Mereka harus merasa bangga, harus merasa bersyukur bahwa apa-apa yang didapatkan di Nurul Rahman ini membuat mereka lebih dewasa untuk menghadapi tantangan-ketantangan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu berapa lama ini peristiwa ini. Tidak tahu kita. Tapi kalau kita sudah biasa menghadapi, kalau kita sudah biasa mandiri, terutama dalam proses belajar, ini merupakan ada peluang di situ. Sekarang mungkin bisa kita katakan juga, ya setengah homeschooling sebetulnya. Tidak ada keuntungannya apa bagi anak-anak yang dia selama dalam pendidikan dia terikat dengan hal-hal yang bersifat prosedural dari jam 7 sampai jam 4. Sekarang mereka bisa ini dengan melakukan disiplin pribadi, ya. Nah, setelah ini anak-anak kita akan masuk ke SMA. Masuk SMA mungkin program juga begini juga ini. Ya, nah mudah-mudahan dengan bekal yang kita dapat dari proses atau keadaan ini, kita bisa menggunakan sebagai batu loncatan atau bahan kita untuk maju ke masa yang akan datang. Ada kata-kata Einstein mengatakan, the real knowledge is experience. Jadi ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah pengalaman. Bapak tahu kalau nggak ada peristiwa ini kita mungkin nggak tahu ini yang begini nih. Jarak jauh mungkin kita tidak tahu, tapi kita tidak pernah praktekkan. Kita bingung kan? Nah, sekarang tadi saya bisik-bisik Bapak saya. Apa-apa yang sudah kita biasakan setiap hari sini bisa nggak kita lakukan? Misalnya setiap pagi ada pertemuan ya, sharing, lakukan Pak, lakukan. Nah begitu juga kalau kita lihat tadi dari kata-kata kalau anak tidak dilatih sudah besar bapaknya letih, artinya apa? Tumpuan sebenarnya untuk mendidik anak itu adalah orang tuanya. Nah sekarang orang tua ini sangat berat. Kenapa? Dia harus menjadi guru satu harian untuk anak-anaknya. Itulah Pak Ibu. Dan yang paling beratnya apa lagi? Mereka tidak mendengarkan omongan kita. Mereka melihat apa yang kita kerjakan gitu. Contoh misalnya, mereka biasa sholat duha di sini. Nah kalau misalnya orang tuanya nggak biasa, jadi masalah kan. Tapi mungkin jadi peluang. Oh, anak saya sholat duha, saya bisa juga sholat duha. Karena ada satu quote menyebut, good example is the best sermon. Contoh yang baik adalah khutbah yang terbaik. Jadi memang berat itu. Satu hari dia lihat bapak ibunya di rumah gitu. Misalnya bapak ibunya, kamu belajar gitu. Sebab orang tuanya enggak gitu. Hanya chatting dan sebagainya gitu. Itu juga berat. Gitu. Nah, ini saya lihat merupakan suatu merupakan bahan untuk kajian kita sebagai orang tua. Bagaimana ini? Memanfaatkan posisi keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mungkin harus belajar.
Karena tool of learning itu banyak sekali, ada 100-an itu. Antara lain kita bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Mungkin ada ceramah-ceramah yang bagus mengenai pendidikan, tulisan-tulisan yang bagus. Ada juga mungkin kalau kita nggak sempat baca buku ada namanya slide share yang di-share begitu aja. Banyak sekali yang dapat kita peroleh di sini. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kamusnya juga udah ada di situ kan. Di komputer tinggal apa artinya ini. Dan sebetulnya anak-anak yang sekarang, kalau mereka betul-betul dewasa, dia betul menyadari bahwa masa depannya adalah tergantung kepada dia, di tangannya, tergantung apa yang dilakukan hari ini, maka dia harusnya lebih cepat. Gitu. Dia nggak diganggu teman-temannya. Tapi ini membutuhkan suatu pembiasaan. Jadi oleh sebab itu, nah bagaimana ke depannya? Tentunya pesan kita kepada anak-anak kita. Pertama-tama tentunya kami dengan segala keterbatasan, mohon maaf atas pelayanan mungkin yang kurang. Karena kita juga sama-sama semuanya belajar ini. Semua kita belajar bagaimana melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, informasi yang ada. Nah, tentunya apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, bagaimana nanti pola akhlak, pola perilaku yang sudah kita bangun selama 3 tahun ini bisa memberikan bekas. Dia bisa memberikan suatu kebanggaan, suatu suatu ucapan syukur kepada Allah dan sebagai bahan bagaimana bahan yang akan selalu digunakan untuk menatap hari depan yang lebih cerah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguhlah tidak mungkin apa yang terjadi ini tidak ada manfaatnya bagi kita. Tidak akan sia-sia. Dan ini merupakan ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang ulul albab, dia selalu melihat fenomena alam ini dan sebagainya tentunya tidak dijadikan Allah dengan sia-sia. Ini menguji iman kita. Kuat nggak kita? Kuat nggak kita? Oleh sebab itu, kita pesankan kepada anak-anak kita ya, yang baru selesai, yang tidak sempat kita antarkan secara menyeluruh, jangan berkecil hati. Ya, kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Ini belum apa-apanya. Belum. Mungkin ada ujian yang lebih besar lagi ke depan. Inilah membuat kita lebih matang, lebih dewasa. Apa ciri-ciri orang yang dewasa? Orang dewasa adalah orang dia yang meyakini bahwa apa yang dia kerjakan hari ini merupakan dasar untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Setiap orang yang memiliki rumah, dia nggak punya uang, dia harus membayar uang muka, down payment. Anggaplah ini sebagai uang muka. Dan tentunya kita berharap juga kepada Bapak, Ibu, orang tua, mohon bersabar. Bersabar menghadapi anak-anak kita. Anak-anak kita beda-beda ini. Ada yang mandiri, ada yang masih harus dibimbing ya. To look after, makanya dikatakan pendidikan itu antara lain to look after, membimbing, menuntun, to cultivate, mengembang suburkan. Jadi memang kayak kita memelihara tanaman di rumah gitu. Sekarang tanaman kita ada di rumah ini, anak-anak kita. Tapi yakinlah bahwa dengan komunikasi yang baik, insya Allah kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke depan untuk pendidikan lebih lanjutnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna masa yang akan datang. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
kegiatan kita yang kita lakukan ini tidak mengganggu proses belajar anak-anak. Jadi jangan sampai situasi yang ada membuat anak-anak kita proses belajarnya terganggu. Mari sama-sama kita bantu anak-anak kita, baik bapak dan ibu, orang tua maupun kita. Tentunya kita berharap jangan putus tali silaturahim ya kepada guru-guru yang ada di sini, orang tua yang ada di sini. Nasihatnya diingat gitu. Jadi ketika misalnya kita salah melangkah, ingat Pak Fauzan, ingat Pak Fauzi, ingat Pak Basyari, dan ibu-ibu bapak yang tidak bisa saya sebut. Ingat pesan-pesan beliau. Itu yang akan membuat kita berhasil di masa yang akan datang. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para siswa kelas 9 ya, yang yang akan meninggalkan kita untuk sementara. Kemudian juga selamat kepada Bapak, Ibu, orang tua. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengertiannya dalam kondisi yang serba menyulut kita pada hari. Tapi yakinlah setiap kesulitan mesti ada jalan keluarnya. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tempurus di AKMM yang telah berkenan memberikan sambutannya. Para hadirin serta seluruh peserta wisuda virtual yang kami hormati, marilah kita menuju acara yang telah sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara inti, yaitu prosesi wisuda kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020. Kepada Bapak Tempurus di AKMM, Bapak Dr. Andes Heri Purnomo, Bapak Ahmad Basyari MPDI, kami persilahkan untuk melakukan prosesi wisuda. Kepada perwakilan wisudawan, kami persilahkan untuk berdiri. Alika Humaira, perwakilan dari kelas 9A. Nada Amatul Lawi Kamila, perwakilan dari kelas 9A. Kentut. Kesini aja. Raina Raudatul Jannah, perwakilan dari kelas 9B. Kok ini beda? Kompuri. Fadlan Gani Ramadan, perwakilan dari kelas 9C. Kameranya kompuri. Beda. Bagus Muhammad Rizky Fadila, perwakilan dari kelas 9B.
Sampai toga wisuda ya. Zaman kuwi sik boro-boro toga. Keren. Demikianlah prosesi wisuda kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020. Kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM, Bapak Dr. Andes Heri Purnomo, Bapak Ahmad Basyari MPDI, dan perwakilan wisudawan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan ikrar oleh Ananda Bagus Muhammad Rizky yang diikuti oleh seluruh wisudawan di tempat masing-masing. Seluruh wisudawan dipersilahkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman. Kami wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman adalah generasi penerus bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman bersedia mengamalkan ilmu dan nilai yang diperoleh untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kami wisudawan SMP IT Pesantren Nurul Rahman akan bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam dan senantiasa menjaga kehormatan dan martabat alma mater. Seluruh wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Bagus Muhammad Rizky Fadilah yang telah membacakan ikrar. Kiranya ikrar yang telah dibacakan menjadi sebuah komitmen bagi seluruh wisudawan setelah menyelesaikan pendidikannya di SMP IT Pesantren Nurul Rahman. Acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Himne Guru.
Baiklah hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara berikutnya, yaitu penganugerahan siswa berprestasi SMP IT Pesantren Nurul Rahman, yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Fauzan LC. Kepada Bapak Ahmad Fauzan LC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu yang patut kita banggakan semua. Dari anak-anak yang kita undang pada hari ini mewakili teman-teman angkatannya, angkatan 14. Maka dengan bangga dan patut kita apresiasi bersama. Pertama, untuk siswa teladan Putra diberikan kepada Ananda Bagus Muhammad Rizky Fadilah. Untuk Ananda Bagus dimohon kesedanya untuk bisa maju bersama ayahanda yang mewakili atau orang tua yang mewakili, silakan. Dan dimohon kesediaan Bapak Pengurus AKMM untuk memberikan penganugerahan siswa teladan SMP IT Pesantren Nurul Rahman kepada Bapak Pengurus dimohon kesediaan. Dimohon menunggu. Silakan Pak Rusi tetap di tempat. Untuk selanjutnya siswi teladan diberikan kepada Ananda Raina Raudatul Jannah. Dan dimohon kesediaan Bapak Ahmad Masyari, Bapak Kepala SMP IT Pesantren Nurul Rahman untuk memberikan.
Selanjutnya, terima kasih kepada Raina dan Bunda yang mendampingi. Selanjutnya, siswa atau siswi dengan nilai tahfidz tertinggi terbaik diberikan kepada Ananda Alika Humaira. Oh iya, maaf. Maaf, kami ulangi. Siswi dengan nilai terbaik diberikan kepada Ananda Alika Humaira. Kepada Ananda Alika Humaira dipersilakan beserta Bunda yang mendampingi. Dan dimohon kesediaan Bapak Dr. Seri Purnomo untuk memberikan untuk selanjutnya pemberian siswi dengan hafalan terbaik diberikan kepada Ananda Amatullah Kamila. Kepada Ananda Nada Amatullah Kamila beserta Bunda yang mendampingi dimohon untuk bisa berada di podium atau di panggung. Silakan. Kami mohon kesediaan Pak Mesti kembali untuk memberikan. Sambil dibuka ininya, Bapak biar kita sedikit Pak, biar kita melihat ya. Untuk selanjutnya siswa dengan hafalan terbaik diberikan kepada Ananda Fadlan Gani atau Fadlan Gani, Fadlan Gani Ramadan beserta Bunda yang mendampingi dimohon kesediaannya. Mohon kesediaan Bapak Anak BPT. Baik, terima kasih Ananda Fadlan beserta Bunda. Cukup seperti ini, Bu Tia. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada anak-anak yang berhadir pada kesempatan wisuda virtual pada pagi hari ini. Semoga senantiasa terus berprestasi dan membawa kebanggaan bagi orang tua, nusa, dan bangsa serta agama. Terima kasih kepada Pak Rusdi, Pak Heri, dan Pak Basyari atas waktunya, dan kepada seluruhnya dimohon kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada wisudawan yang mendapatkan penghargaan.
Baiklah hadirin, sebagai rangkaian penutup acara, kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Fauzan LC untuk menutup acara ini dengan doa. Kepada Bapak Ahmad Fauzan LC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus DKM selaku Direktur Perhubungan Nurul Rahman, serta Pak Syahid PDI selaku Kepala SPIT Besar Nurul Rahman, dan Bapak Nanda Seri Purnomo selaku Sekretaris Umum Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta yang telah berkenan hadir. Ayah Bunda, wakil dari para wisudawan, anak-anakku para wisudawan, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Pada kesempatan wisuda virtual pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bermunajat memohon pada Allah. Di tengah kondisi seperti ini kita harus kuat, dan kita hanya bisa kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadamu. Kami sadar, ya Allah, bahwa tiada sesuatu yang kebetulan yang ada di dunia ini. Maka semata-mata ini semua terjadi karena kudrah dan keinginanmu, ya Allah. Kami mohon kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini yang penuh cobaan dan rintangan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang tua, jadikan kami guru yang senantiasa ikhlas mendidik, ikhlas membina anak-anak kami, dan jadikanlah setiap anak-anak kami mutiara-mutiara bertasbih kami untuk senantiasa mengabdi kepadamu. Jadikanlah, ya Allah, usaha-usaha yang kami lakukan selama ini untuk menjadikan bentangan sajadah kami di jalanmu. Curahkanlah di hati kami asma-Mu yang Rahman, yang Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami, anak didik kami. Kami sebenarnya tidak tahu di mana mereka akan melangkah dan di kapan mereka akan sampai. Tapi sungguh kami hanya berharap cinta-Mu, ridho-Mu. Mudahkanlah langkah-langkah anak kami, luruskanlah jalan mereka, dan lapangkanlah kehidupan ini. Karunialah kami kemampuan untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, ya Rabb, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam ruangan ini, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al min ba'di tafarruqina tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha wa sahhaltaha, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sahhilna wa sahhil umurana wa umur walidayna wa umur abnaina wa umur hadzal mahad wal madrasah Nurul Rahman ma damatis samawati wal ard. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak adalah hak,
sehingga kami senantiasa mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkan juga kepada kami yang batin adalah batil, sehingga kami dapat menjauhinya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami generasi yang saleh dan salihah, permata bagi kami, permata bagi agama, permata bagi bangsa dan negara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhirnya kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana wa taqabbal du'aana, Rabbana istajib du'aana, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin serta seluruh peserta wisuda virtual yang kami hormati. Demikianlah rangkaian acara wisuda virtual kelas 9 SMP IT Pesantren Nurul Rahman Angkatan 14 tahun pelajaran 2019-2020 yang bersama-sama telah kita ikuti. Semoga acara ini berkenan di hati para hadirin dan seluruh peserta, dan akan menjadi kenangan terindah bagi wisudawan, dan semoga kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian para hadirin dan seluruh peserta wisuda virtual ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada pemutaran video. Terima kasih. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan para tamu undangan, alhamdulillah acara wisuda virtual sudah selesai secara formal. Namun ini kan ada pemutaran video kegiatan anak-anak kita yang kelas 9. Mungkin di sini nggak kelihatan, tapi di rumah kelihatan gitu ya. Biar nanti bisa dibuka aplikasi Zoom-nya gitu. Kegiatan berikutnya, terima kasih kepada Bapak Deputi, Bapak Heri Purnomo dan Bapak Besarul PDI atas waktu yang telah diberikan untuk hadir. Terima kasih. Kita duduk sama-sama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, ini acaranya sudah selesai, tinggal acara formal foto-foto ya. Nah, silakan. Mungkin tadi karena kefotoannya berakhir kan? Iya, silakan. Pertama anaknya yang hadir di sini, silakan. Anak-anak. Tetap menjaga social distancing ya. Kita berharap untuk tetap menjaga. Berapa? Silakan dijaga aja jaraknya. Yang perempuan 1, 2, 3, yang laki-laki di depannya. Yang laki-laki ya. Satu sama 4 kan. Oh, udah semua.
Anda share slide, tapi videonya nggak masuk. Jadi kena semua. Nah, itu. Halo Portion, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Lihat kerasa ya rutin kita lewatin bareng-bareng. Mulai dari senang, sedih, tawa, tangis, dan suka duka yang udah kita lewatin bersama. Walau awal masuk sekolah, kita adalah orang yang selalu tidak pernah kenal satu sama lain. Kita hanya orang asing yang dipaksa bertemu oleh waktu. Tapi bentar deh, kalian ingat gak sih? Awal masuk kelas 7, gak sedikit dari kita yang belum berani untuk saling bertegur sapa. Bahkan mungkin saling balas senyum aja malu. Terima kasih. Pas sudah naik kelas 8, semuanya mulai berubah. Masalah-masalah yang datang pada kelas 7 pun sudah kita selesaikan. Kita sudah saling akrab satu sama lain, dan bertukar cerita pun sudah tidak enggan lagi. Dan ketika kelas 9 tiba, kita sudah seperti keluarga yang sedang tinggal di rumah kedua. Tapi mungkin emang masih banyak di antara kita yang masih belum kenal satu sama lain. Ya kalau ketemu, hanya saling bertatap muka tanpa saling bertegur sapa. Kalau ditanya kenangan paling berkesan selama 3 tahun di sekolah, ya di kelas 9 ini. Kita sering dihukum bareng. Pak, jangan berisik apa, Pak? Jajan bareng. Telat bareng. Tidur bareng pas jam kos. Dan pastinya masih banyak lagi deh. Tapi sekarang semua itu udah menjadi kenangan. Kita udah nggak bisa lakuin hal itu lagi. Ya, lanjut ke Nada ya. Nada beserta bundanya silakan. Ya. Kita harus berpisah sebelum waktunya karena pandemi ini. Silakan. Untuk kita bersiap-siap di sekolah ini. Raina dan Bunda. Dan Nanti besok Bagus dan ayahnya. kita akan dihabiskan di sekolah yang baru. Pak, saya mau dengar suara Talita, Pak. Teman-teman Korea Version, terima kasih ya untuk semua kenangannya selama 3 tahun ini. Semoga kalian Lanjut sukses Raina selalu. dan Bunda, silakan. Semoga kita tetap akan menjadi keluarga. Sampai ketemu lagi ya di tengah kesuksesan. Silakan. Untuk Bapak Ibu guru kami ingin minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Dari mulai bolos pelajaran, datang telat, tidur saat jam pelajaran, dan semua hal yang membuat kalian marah atau sakit hati. Kami juga berterima kasih atas ilmu yang kalian berikan. Kesabaran Bapak Ibu yang begitu besar menghadapi kami. Nasihat-nasihat Bapak Ibu yang mampu menyadarkan kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Selanjutnya, tanpa nasihat dan peringatan Bapak Ibu, kami akan terus melakukan hal yang salah. Oke, selanjutnya Kebaikan kalian tidak akan cukup diungkapkan hanya dalam sebuah video. Sekali lagi, kami benar-benar berterima kasih atas jasa-jasa kalian. Dan kami juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Tunggu kami ya. Tunggu kami saat sudah sukses. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar semua ilmu yang Bapak Ibu berikan tidak berakhir dengan sia-sia. Hai Rea Portion, gimana kepening telah kami perbuat? Hai juga. Dari mulai bolos pelajaran, datang telat, tidur saat jam pelajaran, dan semua hal yang membuat kalian marah atau sakit hati. Kami juga berterima kasih atas ilmu yang kalian berikan. Kesabaran Bapak Ibu yang begitu besar menghadapi kami. Nasihat-nasihat Bapak Ibu yang mampu menyadarkan kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Tanpa nasihat dan peringatan Bapak Ibu, kami akan terus melakukan hal yang salah.
Semua kebaikan kalian tidak akan cukup kami ungkapkan hanya dalam sebuah video. Sekali lagi, kami benar-benar berterima kasih atas jasa-jasa kalian. Dan kami juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Tunggu kami ya. Tunggu kami saat sudah sukses. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar semua ilmu yang Bapak Ibu berikan tidak berakhir dengan sia-sia. Halo. Apa kabar? Baik. Gak kerasa ya, kita udah lulus aja. Iya. Oh iya, aku ada pesan lagi. Apa itu? Ayo bunda yang punya aktivitas silakan dilanjutkan kembali. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Bila hari-harimu tertimpa bahaya, selama ini diberikan, doakan kasih bagi. Lanjutkan. Bila hari-harimu dilanda duka, doakan harapan bagi. Bila hari-harimu berlalu ceria, doakan damai bagi. Selama matahari terbit dan terbenam, selama panas dan hujan masih silih berganti, selama bulan dan bintang di langit masih bercahaya, doaku selalu menyertaimu kawan. Ibu-ibu di depan pakai bangku. Bagus sekali. Ya, aku nggak punya pesan buat kamu. Apa? Kalau itu, biarpun kita tak mungkin bersama, sendiri sanggup cerita. Berjalan terus mengkapan kita. Dalam suatu apa dan juga doa. Semoga yang bahagia menyertaimu selama. Wah, indah. Terima kasih selalu. Kembali kasih. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, cintaku tapi ini sahabatnya dalam SMP buat anak saya. 3 tahun hari ini.
Kalau saya nyarinya gini ya, murid itu kalau gurunya sudah cerdas, gitu. Jadi nggak ada istilah murid bodoh gitu. Nggak ada. Murid bicara Kapolres kok. Kan sekarang ya melihat anak itu doain ya oh iya ini saya nggak over apa tidak oh itu punya enggak Jadi kangen Pak Bro. Ini kalau ada waktu luang aku dapat ya masalah polanya. Ini saya juga jarang ada foto-fotonya loh. Sekolah udah kayak kalau udah kayak Nurul Rahman seperti ini, insya Allah murid itu hanya dari mulut ke mulut. Artinya tetap ada promosi apa biar tetap kalau kayak kali gitu. Bahkan sekarang sekolah-sekolah besar pun mereka mencari murid loh, saking kompetitornya terlalu banyak. Alhamdulillah. Waktu Ane di interview sama itu sama Pak Ozan. Oke Pak Bulung ya Pak Bulung. Selamat buat para tidak apa-apa Pak. Kita anak-anak Reoforsion semoga. Karena visi saya dari dulu memang tidak menjadi guru tetap. Terbang kemana-mana Pak dari dulu Pak. Anak-anak kita amin amin ya rabbal alamin. Kenapa Pak saya bilang gitu? Saya tahu sampai udah bisa tahu jawabannya usia saya aja usia. Apa Pak? Ya kalau bekerja ada masjid dan suasananya enak, saya betah Pak. Insya Allah begitu. Karena kan apa ya hati manusia kan hanya Allah yang membolak-balikan. Betul itu dia. Semoga sukses ya buat anak-anak kita di jenjang berikutnya walaupun wisuda lewat virtual kali ini semoga maksimal yang udah bisa dilakukan. Terima kasih untuk semua panitia yang udah melaksanakan dan mungkin koreksinya sedikit
tadinya berharap anak-anak kami satu namanya, Pak. Tapi terima kasih atas pelaksanaannya dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti halnya Agim waktu wawancara sama siapa Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sedih yang dikatakan gini, saya sudah rindu sebenarnya mau bertemu Allah. Sebagai seorang kiai itu kan sebenarnya tanda ya. Agim bilang begitu. Assalamualaikum Bapak Panitia semua, Bapak Ibu Guru Panitia, apakah sudah selesai Zoom meeting kita? Kalau memang sudah selesai, apakah bisa live dari Zoom meeting kita? Udah apa ya? Pasrah udah ikhlas mau diapain aja deh, boleh. Iya, nama dosa. Ya, sama halnya kayak anaknya si siapa? Hai kawan-kawan. Abang yang sakit kanker tuh siapa ya? Hai Balkis. Hai. Ya ini Ustaz Arifin Ilham. Oh, anaknya yang 17 tahun langsung dikawinin. Pak Buyung. Dian. Hai Najla. Lihat aku mau dipanggil. Karena apa ya, kayak gitu kan tahu ya tantangan apa gitu ya, fitnah dunia. Terus guys, kita Nadia. Abang mana dah? Hai Pak. Hai semuanya. Hai. Guys, kita lulus guys. Hai juga. Hai semua. Halo semuanya. Halo semuanya, kalian. Kalau biar pergi, saya boleh cabutkan ya, Abang. Halo. Bang. Hai. Oh itu ya. Asyik. Gak ada mati. PG-nya beda. Kesempatan ngobrol semua enggak panggil. Hai. Buyung. Parah. Masih itu yang ngelakuin lagi tanya. Nah, itu ibunya. Foto. Tahu, iya, kamu. Pak Buyung tahu ini. Ada Buyung kemarin Tuh. Udah enggak. Di mute enggak di mute. Kamu enggak di mute. Teh saha sih Apa yang Salsa dibilang Foto gue aja di sini berdua sama dia. Ya, sini. Nama dong. Kamera entar dong. Kamera bagus ya. Bunda Iva. Bunda Iva mana? Jangan duduk aja. Sudah ya. Selamat ya. Yuk. Siti, Ate Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Sama Najma, sama dia. Anak lain. Puyung guru. Marah banget. Pak Buyung tahu.
Udah biar terus video call-nya biar kangen-kangenan ya. Namanya biar kangen-kangenan. Nelly. Hai. Ya, siapa lagi? Siapa? Main kartik yuk. Ayo Lel, main Lel. Ayo main kartik yuk. Main kartik. Kartik gue. Kartik gue. Munculin dong fotonya. Fotonya munculin biar pada kangen-kangenan. Itu mau. Wah. Esa. Apa? Kita nggak bisa masuk deh, orang umur gua masih 14. Rahel, Pai. Risma. Salsa. Aku dari awal. Ini saya murid SD, murid SMA. Kamu apa Ya, lagi? lihat SMP doang yang saya sempat lihat. Ada foto bersamanya. Di samping kanan lu ada siapa tuh? Nabila Nur Syaumi Madian. Udah ngajak ngopi Bunda Iva. Gak ada matinya. Oke. Ayo ngopi. Ngumpul aja yuk Bunda.